Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng saya Irfan Aditya yang pastinya pagi yang cerah ini di Jalan Tengah Alun-Alun Merdeka Kabupaten Ngawi ada acara yang sangat istimewa, Kurasi Produk Ngawi. Dan pagi hari ini juga kita bakalan talk show bareng mereka-mereka yang ada di sini dan juga yang pastinya orang-orang hebat di balik Kurasi Produk Ngawi. Oke, saya sapa dulu, selamat pagi Ibu Kadis DPP TK. Selamat pagi, Mas. Jangan salah sebut. Salam sehat, salam bahagia. Ibu Dilam sudah hadir di sini. Selamat pagi Ibu. Keren sekali acaranya. Terus kita beralih ke sebelah kirinya Bapak Arso. Selamat pagi Bapak Arso. Selamat pagi Mas. Salam sehat untuk semuanya juga. Oke. Dan di sebelahnya juga salah satu UKM yang ikut menyemarakan Kurasi Produk Ngawi, Bapak Anto dari UD Kliwon. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang belum tahu apa sih itu Kurasi Produk Ngawi, kita bakalan bahas di sini yang pastinya tetap di talk show Kurasi Produk Ngawi. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Bapak Arso. Kurasi itu sebetulnya apa sih Pak, kurasi produk itu? Dan untuk apa sih gitu? Terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Kurasi itu sama dengan artinya dengan seleksi. Nah, cuman kalau dari kami dari Export Center Surabaya, mungkin saya boleh perkenalkan dulu sekilas tentang Export Center Surabaya, Ibu, boleh ya? Oke, jadi kami dari Export Center Surabaya itu memang salah satu agendanya memang mengkurasi produk-produk yang memang yang dikhususkan untuk ekspor saja Bapak. Jadi kita proses melakukan kurasinya hanya khusus ekspor, di mana kurasi ini ada menyeleksi produk-produk baik itu makanan, minuman, kerajinan ataupun komoditi itu. Pokoknya intinya semua barang yang ada di Indonesia, terutama untuk Provinsi Jawa Timur, yang memang memiliki potensi untuk dijual di negara lain, seperti itu. Secara singkatnya sih seperti itu, Pak. Oke, terus standarisasi yang untuk meloloskan produk-produk itu sebetulnya apa sih Pak? Kalau boleh di-spill sedikit gitu. Ini judulnya bocoran dikit ya berarti ya? Iya betul sekali. Kalau bocornya besar nanti nambalnya susah Pak. Enggak, kalau bocoran besar nanti aja Bapak, ada acara sendiri. Baik, terima kasih. Jadi secara singkat sih kalau kita memang produknya mau dikirim ke luar negeri, tentu saja dari kemasan minimal ada 2 bahasa. Artinya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kalau hanya bahasa Indonesia saja, pastinya di negara sana tidak tahu. Jadi lebih bahasa Inggris supaya manakala produk itu dikenalkan di negara lain, siapapun sudah mengerti. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin belum familiar. Seperti itu Bapak, salah satunya. Oke, terus, nah itu setahu saya kalau yang ada 2 translate kayak gitu, itu kan hanya sekedar produk makanan nih Bapak, makanan ataupun minuman. Nah kalau yang kerajinan, apakah juga harus ditulisi deskripsinya by Inggris gitu atau gimana? Betul. Jadi salah satu persyaratan jadi ada dari Export Center Surabaya itu manakala setelah dilakukan proses kurasi dan kemudian dinyatakan lolos, itu kita ada pendampingan. Ada pendampingan maksimal sekitar 2 minggu maksimal. Nah di sana selama 2 minggu inilah nanti kami akan memberikan apa sih dokumen-dokumen apa sih yang harus dilengkapi pada saat pengiriman agar supaya tidak sia-sia seperti itu. Misalnya salah satunya misalnya Pak Anto, Pak Anto ini ada 1 meja tapi mungkin punya multiple produk.
jenis-jenis yang lain. Kan tidak mungkin semuanya dikirim Bapak. Nah itu harus masuk dalam katalog produk. Jadi kita juga dampingi dalam pembuatan namanya marketing ekspor toolkit. Seperti itu. Marketing ekspor toolkit. Kita akan bimbing, kita akan dampingi supaya manakala produk sudah oke, kemudian dokumen kelengkapan sudah oke, barulah kita berangkatkan. Seperti itu Bapak. Oh seperti itu, oke. Nah kalau tadi dibilang ada dokumen-dokumen, berarti apakah dari pihak export center ini juga semacam mengeluarkan sertifikasi gitu untuk kelolosan produknya atau gimana? Karena mengingat mungkin ada yang tidak tahu akan adanya export center, kemungkinan. Jadi mereka ingin ekspor itu asal ngekspor, langsung kirim ke temennya, di sana dia langsung dijual gitu. Bisa apa enggak? Jadi gini Bapak, Export Center Surabaya itu mempunyai 3 pelayanan. Yang pertama adalah yang belum pernah ekspor supaya bisa ekspor. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan itu sudah pernah ekspor tapi atas nama orang lain, under name. Jadi kita bantu menjadi eksportir mandiri. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga adalah manakala perusahaan atau pelaku usaha tersebut itu memang sudah ekspor secara mandiri, secara dokumen memang sudah rutin, tapi perlu tambah jaringan pemasaran. Jadi kita masuk di kami itu kita akan tambahkan negara-negara yang lainnya seperti itu. Nah, bentuk pelayanan di kami ini salah satunya adalah konsultasi. Nah, untuk konsultasi ini memang 100% tidak dipungut biaya alias gratis. Baik secara offline bisa, secara online juga bisa. Jadi ini adalah bentuk yang dari Export Center Surabaya bisa berikan. Tentang sertifikasi memang nanti secara singkat sih kita sampaikan di sini bahwa nanti yang setelah lolos kurasi selain produknya kita lakukan ekspansi market, namanya kan ekspansi market Bapak ya, bukan tes market. Kita lakukan ekspansi market, setelah ekspansi market nanti bagi teman-teman yang sudah lolos kurasi kita juga akan buatkan surat rekomendasi ke kantor bea cukai setempat. Artinya mungkin di Ngawi ada Bu nggih? Madiun. Kediri. Oh, Madiun. Masuk di Madiun. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan kantor bea cukai wilayah Jatim 2 atau Jatim 1. Nanti teman-teman yang sudah lolos kurasi ini kita akan bikinkan surat rekomendasi untuk dilakukan namanya asistensi oleh bea cukai. Nah, kalau sudah diasistensi dari pihak bea cukai, otomatis nanti yang bersangkutan ini sudah tercatat resmi menjadi salah satu eksportir Indonesia. Nah, kelebihannya lagi, manakala nanti ada calon buyer dari luar mencari produk-produk ke Indonesia, pertama kali yang mereka akan cari adalah nama-nama eksportir yang memang resmi tercatat di Indonesia. Karena secara legalitas, secara kuantitas atau yang lain-lain mereka lebih aman untuk bertransaksi bisnis karena diketahui dan terdaftar oleh pemerintah. Jadi kalau sak bleset-blesete, kasarnya kan gitu nggih. Sak bleset-blesete pelaku usaha yang nakal ini bisa ditutup puk. Nah, gitu loh, seperti itu. Nah, selain kita keluarkan surat rekomendasi, kita juga nanti berikan yang lolos kurasi juga ini akan kita fasilitasi untuk pendampingan menjadi member di INA Ekspor. Di mana di INA Ekspor ini adalah kalau kita sudah masuk di member di INA Ekspor, kita bisa melihat calon-calon buyer kita di dalam sana. Jadi salah satu akses untuk memudahkan dan kita keluarkan sertifikat untuk INA Ekspor. Oh, seperti itu. Nanti ya lebih jelasnya bakalan disampaikan lagi sama Pak Arso waktu materi ya. Oke, dan kita beralih ke Pak Anto. Selamat pagi Pak Anto. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Kok nggak semangat Pak? Sudah makan pecel kok. Oh, saya belum. Oke, Pak Anto. Seberapa pengen sih untuk menjual barangnya atau mengekspor barangnya dari Bapak itu ke luar negeri? Ya, karena memang gini. Sebelumnya nggih, Assalamualaikum. Saya dari UD Kliwon. Saya sudah berbisnis ini baru saja Bapak.
Dari enggak. Dari Berapa puluh 2010, tahun? dari Oh. 2010. Dan saya sudah ekspor juga sudah 11 tahun. Oh sudah. Ya, Oke. tapi masih kecil loh Bapak. Baru setahun 2 kontainer 3 kontainer. Enggak banyak. Sik. Baru 1 sampai 3 kontainer gak ya dua ngono kae. Tapi itu sama teman-teman juga, itu ada Wibi itu teman-teman saya. Terus teman-teman di Expo Center ada Pak Wahyu juga, saya juga teman juga. Gini, terus kalau produk saya kan seperti ini produk saya Bapak. Kenapa saya milih mass market ekspor? Karena memang produk saya spesifikasikan hanya untuk market di luar negeri. Karena saya kalau market dalam negeri tahu sendiri furniture yang di dalam negeri sukanya yang model Pasuruan, modelnya Jepara. Kalau model seperti ini pesapan untuk di dalam negeri sangat kecil sekali karena mungkin tonggo-tonggo ini mesti ngerti. Halah tunggak dadak didol barang niki. Hah, nggo rencek iso. Mereka value terhadap barang ini sangat kecil sekali. Makanya saya dari awal memang saya mulai bisnis ini dari tahun 2010 saya memang memfokuskan diri untuk bermain di ekspor karena memang produk saya bukan untuk orang kampung delok dinglek ngene iki kan yo alah engko apa dong Mas ngono lho gitu loh. Makanya yang menghargai value akan produk seperti ini hanya market luar negeri. Makanya saya sudah dari dulu memang fokusnya untuk diekspor. Oke, terus sekarang sudah mencakup berapa negara Bapak? Baru kalau belajar yang dulu sama seperti masih Pak Reza yang dulu kita juga pertama di Malaysia, terus pernah ke Dubai berapa kali kok, banyak tapi gak ngerti kenapa Dubai kok sedikit. Paling sering kita ke Taiwan. Oke. Sama Korea. Berarti ketemu itu dong. Siwon. Lee Min Ho. Drakor Pak. Kok iya ketemu Siwon? Saya Kliwon, sana Siwon. Oke. Nah, dari sekian banyak market itu apakah ada pengembangan selanjutnya begitu Bapak ikut acara ini? Apakah mau ekspansi market yang lebih luas lagi? Lah makanya pengen temu teman-teman dari Bunilam sama dari Export Center itu kita ingin penetrasi pasar-pasar negara-negara baru yang istilahnya kita ekspor itu cuma negara tradisional. Selain negara tradisional yang sering kita jual. Siapa tahu ada market-market bagus kalau negara baru kan harga juga fresh. Bukan kayak karena di ekspor itu tidak seperti jualan di desa Mas. Di ekspor itu 10 tahun yang lalu harganya itu sama loh sama sampai sekarang. Dolarnya sama. Tidak bisa kita satu kali kirim besok kirim lagi besok mesti naik lagi tidak bisa. Oh gitu. Nah, makanya kita cari negara baru untuk ekspansi untuk cari market. Ya dengan teman-teman ekspor yang kan beliaunya sudah expert sangat pintar sekali. Makanya saya gendol di sana siapa tahu nanti kecipratan rezeki dan jadi barokah. Amin. Saya juga masih belajar kok Pak, tenang aja, kita belajar bareng Pak. Oke, terima kasih Pak Anto. Sekarang saya berpindah ke yang cantik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas. Nah iki lagi bener, nek mau celuk bapak. Jiwa kebapaknya meronta. Oke, Ibu Dilam dari kedinasan sendiri, seberapa effort sih untuk membuat acara ini? Boleh dijawab sekarang? Enggak, tahun depan aja nggak apa-apa. Ya, kalau ditanya effort itu kan usaha ya. Usaha kalau dari kami tidak hanya maksimal ya, pol-polan begitu. Jadi karena memang dari tusi di dinas kami itu salah satunya adalah mengawal, jadi mengawal UKM industri ya. Jadi bukan UKM yang sudah siap untuk industrialisasi begitu. Memang itu kita kawal dan kita berusaha membranding sehingga acara ini memang kita kolaborasikan begitu ya. Ini sudah hari ketiga dan hari pertama, hari kedua itu materinya kebetulan kita juga kolaborasi seperti yang ada mungkin di depan ataupun yang di ini pilar-pilar samping itu kan nama sponsornya banyak ya. Kalau sponsornya banyak itu artinya kolaborasinya banyak gitu. Kalau kolaborasinya banyak artinya sinergitasnya juga akan maksimal.
Harapannya seperti itu dan hari pertama, hari kedua kita sudah berusaha untuk membranding dan mengajari teman-teman UKM untuk digital marketing karena memang menyikapi kita tidak hanya bisa jualan itu door to door begitu ya, door to door kemudian secara offline juga, kemudian menjanjikan makanan, apalagi teman-teman yang kena pandemi ya. Kena pandemi otomatis mengalami stagnanisasi dalam hal pemasaran dan penjualan produknya. Nah hari ini selama 3 hari setelah kita ngajari untuk branding dan digital marketing, hari ini kita akan fokus untuk kurasi. Memang moto saya punya jargon sendiri. Boleh dipanggil. Jargon sendiri. Jargon sendiri nggak tahu ini sudah ada atau belum, tapi kalau tadi jargonnya dinas itu kan DPPTK bersama kita bisa. Kalau jargon saya untuk UKM bangkit, ekonomi melejit. Jadi Keren. harus semangat gitu ya, harus semangat. Saya berusaha untuk tidak kena lelah. Pagi sampai malam saya tungguin teman-teman. Jadi yang capek terpaksa harus nggak capek karena saya tungguin. Itu ya. Jadi harus semangat karena kami yang di dinas kita juga akan membantu teman-teman semua UKM yang selama ini terutama UKM furniture ya. Untuk furniture kita sudah punya branding itu Kalijaga, kayu limbah menjadi berharga. Ini kan kayu limbah. Okay. Karena tadi bonggol ya Mas ya. Bonggol ini Mas Anto. Jadi ternyata bisa sampai ke luar negeri, artinya kan Kalijaga itu kayu limbah menjadi berharga. Kemudian nanti yang batik ini Bapak Bupati dan Ibu Bupati selaku Ketua Umum Dekranasda, beliau juga semangat sekali untuk membangkitkan kerajinan batik. Pak Arso nanti mungkin bisa juga ada yang lolos kurasi di sini, harapannya begitu ya untuk yang batik. Kemudian yang kerajinan ayaman itu teman-teman juga ternyata tuh banyak gitu. Banyak dan selama ini yang kita tahu memang masih undername. Kita coba jangan hanya berpuas menjadi undername. Jadilah self name gitu ya, self name. Jadi kita harus bisa berdaya, bisa mandiri untuk diri kita sendiri. Walaupun memang berjuang itu sangat susah, meraih itu juga sangat susah, namun tidak ada salahnya kalau kita jangan pernah berputus asa untuk meraih suatu asa. Oke. Keren, luar biasa. Oke. Isinya pokoknya Banyak quote of the jargon. day, banyak jargon. Bu Nilam banyak jargon, semoga stafnya hafal. Enggak akan pernah hafal, karena Hafal. setiap hari selalu berbeda. Oke, nah dari dinas sendiri dukungan yang selama ini diberikan kepada UMKM untuk terus berkembang itu apakah sudah memberikan nilai positif yang lebih dari UKM sendiri atau gimana? Masih ada gerundelnya nggak itu para UKM itu? Kalau harapan kami kegerundelan itu pasti tetap ada karena itu sudah manusiawi ya, naluriah kita sebagai manusia. Tetapi harapan kami dengan kita berupaya terus mendampingi, kita berusaha untuk merangkul teman-teman UKM dan saya sendiri kita tidak hanya memberikan instruksi tapi saya langsung turun ke lapangan seperti itu. Jadi kalau di kantor misalnya kita tidak ada tugas yang mendadak, saya sering kali ke teman-teman UKM agar dengan kita langsung terjun ke lapangan artinya empati kita juga besar kepada mereka. Kalau empati kita besar kepada mereka, harapannya empati ini akan memberikan aura positif, memberikan energi positif, semangatnya lebih bangkit lagi dan tidak hanya UKM, untuk setiap kegiatan kita mengkurasi ataupun kita berusaha membranding UKM, kita kolaborasikan dengan kuliner dan PKL yang ada. Jadi kita bisa hidup berdampingan, mencari rezeki bersama-sama, kita mencari peluang yang sama-sama, pokoknya semuanya bersifat positif. Begitu Mas. Oke. Yo, nanti kita bakalan balik lagi tentunya masih di Talk Show Kurasi Produk Ngawi.
Oke, balik lagi di Kurasi Talk Show Kurasi Produk Ngawi. Yang pastinya masih ada Ibu Nilam, Bapak Arso dan juga Pak Anto. Nah, terakhir nih Bu, dari dinas sendiri harapannya kepada UKM sendiri yang di bawah naungannya DPPTK dan juga untuk kedepannya kerjasama dengan export centernya kayak gimana? Monggo. Oke, terima kasih Mas. Harapan kami tentu saja dengan kami tidak henti-henti mendampingi UKM industri yang ada di Kabupaten Ngawi. Harapan kami juga teman-teman UKM harus lebih semangat daripada kita. Semangat semuanya? Nah, Bu, boleh itu gak nyela nggak? boleh? Kalau di kita itu ada jargonnya. Apa? Mana semangatmu? Tuh kan? Oke. Ada toh? Mana UKM-ku? Tuh kayak gitu Bu. Oke, good. Jadi kita saling ini ya, beradu semangat ya. Dan harapan kami kalau tadi kita nanti menirukan ya. Saya bilang UKM bangkit, ekonomi melejit, itu ya. Itu semangat kita. Boleh kita? Boleh. 1, 2, 3. UKM bangkit. Ekonomi melejit. Nah itu semangat dari kita, harapannya teman-teman UKM jangan pernah lelah untuk berusaha, jangan pernah lelah untuk berupaya menjadi UKM yang mandiri, jangan pernah berputus asa untuk menggapai semua asa para UKM yang ada di Kabupaten Ngawi. Dan harapannya untuk Export Center, untuk ke depan kita akan selalu bersinergi, kita ada kerjasama yang selalu berkelanjutan begitu. Jadi kalau nanti hasil hari ini, dari kurasi hari ini, kita akan bisa menyampaikan yang lolos kurasi nanti teman-teman akan memilih dikirim ke berapa negara? Ayo, Boleh yang lolos milih. kurasi. Boleh milih. Boleh milih. 2, 3, jangan banyak-banyak. Karena gini, untuk tes market kalau kita menargetkan banyak, otomatis jenengan juga harus kejar produk, begitu ya. Jadi untuk tes market yang penting kita bisa mendobrak dulu, mendobrak tirani yang selama ini jenengan adalah under name, jadilah self name. Jadilah UKM yang berdaya, mandiri, berkreasi dan berkembang dengan maksimal seperti itu. Mungkin itu dari kami, Mas. Oke, itu tadi harapan dari Kadis DPPTK. Nah, sekarang beralih ke dari pelaku UKM-nya sendiri dulu. Monggo Pak Anto, harapannya apa untuk dinas dan juga dari export centernya? Monggo. Oke. Kalau ditanya harapan kami dari pelaku usaha, saya berharap dari dinas maupun instansi terkait termasuk Export Center jangan lelah menggandeng kami, jangan capek mengajari kami karena kita ini anak-anak kandung yang manis-manis dan ingin cepat besar dan pasti kita juga para pengusaha ini ingin mengangkat ekonomi bersama-sama apalagi kita di wilayah Kota Ngawi ini dan Kabupaten Ngawi contoh paling banyaknya gitu. Jadi jangan pernah capek karena pasti UKM ataupun yang lainnya itu banyak terbatasnya dari segi informasi, segi apa, bahkan sumber daya termasuk pembiayaan. Kalau tidak dirangkul oleh mereka beliau-beliau yang expert sekali, ya kami nggak tahu mana-mana. Kita akan blank gitu aja Mas. Makasih. Matur nuwun. Oke, itu dia Ibu. Bisa dicatat itu harapannya? Oke, noted Mas Yanto. Harapannya ya. Sudah saya catat baik-baik dalam hati. Semoga kita selalu bisa bergandengan tangan ya. Bukan anak tiri ya Bu, itu anak Bukan, kandung iya. ya. Oke, terakhir dari Bapak Arso dari Export Center Surabaya. Monggo harapannya untuk peserta hari ini dan juga seluruh UKM yang ada di Kabupaten Ngawi. Monggo. Baik, terima kasih. Tadi ada bahasa mana semangatmu kan gitu. Kalau kita saya balik spontanitas ini, kemana ekspormu kan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kami dari Export Center Surabaya mewakili teman-teman, kami ada 3 tim tenaga teknik, ada Bapak Wahyu di standarisasi produk, sekaligus beliau ada koordinator tim teknis kami.
Kemudian ada Bapak Ari di akses pembiayaan dan prosedur ekspor. Kemudian terakhir saya Arso itu di akses pasar, promosi dan pemasaran internasional. Jadi kami berharap nanti dari Ngawi itu akan muncul eksportir baru yang notabene-nya memang berkualitas dan bertanggung jawab. Kan judulnya gitu. Karena kami juga ada beberapa masalah juga dari pihak eksportir dan importer, entah dari kemarin ada dari Korea, Mesir, kemudian ya ada beberapa negara yang bermasalah dengan teman-teman kita, saudara kita. Dan ini kami berharap pada kesempatan ini buat teman-teman semuanya UMKM dan UKM maupun perusahaan besar pun yang paling utama adalah bagaimana menciptakan produk yang terbaik, karena produknya Bapak Ibu semua itu membawa nama Indonesia. Amin. Gitu. Jadi artinya kami dari Export Center Surabaya akan berusaha semaksimal mungkin mengangkat potensi-potensi di daerah, terutama pada hari ini di Kabupaten Ngawi, kota apa kabupaten Bu? Sama. Kabupaten Ngawi, agar supaya nanti bisa dipromosikan produk-produknya. Mungkin kalau boleh kita sampaikan di sini Bu, kemana tujuannya boleh? Atau rahasia Bu? Boleh. Boleh Langsung di-spill disampaikan dulu. saja biar teman-teman semakin semangat. Boleh Bu. Jadi pada kesempatan hari ini teman-teman yang nantinya memang lolos kurasi produk, insya Allah nanti kita akan ke Amerika. 1. Wow. Oke. Tepuk tangannya yang semangat dong. Kemudian tambah satu lagi, karena ini prediksi kami dari Export Center Surabaya karena berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi kami juga selalu update informasi yang mana salah satu negara tahun 2024 yang menjadi salah satu destinasi seluruh dunia. Seluruh dunia Bapak. Oh, seluruh dunia. Seluruh dunia, karena sekarang ini memang Amerika memang masih mendominasi. Tapi dengan adanya kondisi perang beberapa di Israel, Palestina, kemudian di Ukraina kemarin, itu juga mempengaruhi kondisinya di sana sendiri. Akhirnya sekarang bergeser ke Timur Tengah. Jadi nanti produknya Bapak Ibu semua kalau memang dinyatakan lolos kurasi dari kami, nanti kita akan perkenalkan ke Dubai. Wow, Dubai. Jadi ini dua negara ini kalau memang nanti memungkinkan, sekali lagi kalau nanti memang memungkinkan dari kondisi produknya Bapak Ibu semua, kita juga akan coba kirim ke Belanda. Jadi ada 3 Ada Belanda, 3 negara ya. Belanda, Dubai dan Amerika. Nah, khusus mungkin kalau bisa kita sampaikan di sini, khusus yang ke Amerika nanti kita akan kirim ke buyernya masing-masing, ke buyer langsung nanti akan direview. Kalau khusus yang ke Dubai dan Kanada, kita sifatnya G2B, G2G, government to government. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, produknya Bapak itu bukan hanya sekedar test market, ya, tapi ekspansi market. Nah, bedanya kalau boleh saya masih ada waktu? Masih boleh. Oke, 1 menit? Boleh. Oke. 30 detik. Selamat. Jadi ekspansi market ini bedanya adalah kalau test market hanya ngirim sampel produknya saja. Kalau ekspansi market itu harus dilengkapi dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan. Ada 3 dokumen nanti bagi Bapak Ibu yang memang lolos kurasi dan wajib, dan semua dalam bahasa Inggris atau English Indonesia. Yang pertama, Mereka nanti khawatir, waduh aku gak bisa bahasa Inggris gak apa-apa. nanti Tidak dibantu perlu ya dinas Bu learning ya. in English, we will help you all. Wah, sip. Wih. Luar biasa. Jadi nanti ada 3 yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama ada company profile bisnis, kemudian yang kedua adalah katalog bisnis, dan yang terakhir adalah video bisnis. Nanti kita akan sampaikan lakukan pada saat proses pendampingan. Mohon izin nggih Bu Nilam. Nanti begitu nanti teman-teman produknya sudah dinyatakan lolos kurasi, kami mohon dibuatkan grup WA. Kami dilakukan, nanti mohon saya dimasukkan ke sana. Nanti kurang lebih maksimal selama 2 minggu kita akan lakukan pendampingan pembuatan seperti itu. Termasuk nanti perhitungan dalam satu kontainer itu misalnya ini dalam satu kontainer 20 feet ini isinya berapa PCS. Nanti kita akan sampaikan di grup. Kemudian juga nanti mencari kode barang internasional
atau istilahnya di HS Code. Nanti kita juga akan kasih linknya di situ. Tahapannya kalau sudah clear oke semua, Bapak Ibu semua sudah komplit marketing eksportologisnya, Bapak Ibu juga akan kita dampingi ke masuk step berikutnya di korespondensi ekspor. Jadi tidak hanya sekali lagi mohon izin Ibu, tahun 2024 insya Allah kami harus bersinergi lagi Bu. Bersinergi untuk pembuatan di korespondensi ekspor, di mana boleh saya sampaikan di sini Bu, di korespondensi ekspor ini salah satunya Bapak Ibu adalah cara membuat penawaran, cara membuat sales konfirmasi, cara membuat sales kontrak, termasuk salah satunya nanti Bapak Ibu kita arahkan untuk menjadi marketing intelijen. Nanti Bapak Ibu kami akan kasih link ke beberapa negara yang mana produknya Bapak Ibu itu dijual dengan harga berapa supaya bisa bersaing di negara tujuan. Inilah bedanya tes market dengan ekspansi market. Kalau tes market setelah dikirim, direview, tuntas, selesai. Tapi kalau ekspansi market itu selalu berkesinambungan. Insya Allah selagi ekspor center masih ada, kita akan selalu terus bersinergi. Dan boleh terakhir saya sampaikan, kami dari Ekspor Center Surabaya sangat mengapresiasi Ibu Nilam atas event pagi hari ini, luar biasa. Oke. Ayo tepuk tangan semuanya. Luar biasa, karena mohon maaf Bapak Ibu pelaku teman-teman UKM ya, tidak semua kabupaten dan kota di Jawa Timur mengadakan event seperti ini. Oke. Jadi kami sangat apresiasi sekali, kami dilibatkan di sini sekali lagi. Luar biasa sekali ini sudah diketemukan, dibuatkan acara semeriah ini juga. Jadi sangat apresiasi sekali. Bentuk apresiasi inilah salah satunya nanti kita akan coba masukkan ke Belanda gitu. Yes. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Iya. Saya saja seneng loh. Teman-teman yang di sini kok senyumnya masih senyum bingung gitu ya. Jangan bingung. Kalau dalam bahasa Inggris nanti ada Mrs. Henty will helping people. Engko dadi guru bahasa Inggris. Jadi guru bahasa ngono lho Inggris. ceritane. Kampung Inggris, gak apa-apa. Kita akan siap mendampingi semuanya. Oke, dan terima kasih sekali lagi buat Pak Anto dari UD Kliwon, Pak Arso dari Export Center Surabaya, dan terakhir juga terima kasih pada Kepala Dinas DPPTK, Ibu Nilam, terima kasih. Oke, dan akhirnya tuntas sudah saya Irfan Aditya menemani semuanya di talk show Kurasi Produk Ngawi. See you, bye-bye, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.